Yo and hello guys, kembali lagi dengan aku Sam Gaming. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakalan lanjutin lagi Discord tutorialnya di part ke-3 teman-teman. Nah, di part ketiga kali ini sesuai janji di part kedua kemarin, sesuai janjiku itu aku mau bahas permission role dan permission buat text channel, voice channel dan kategori channel. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya teman-teman. Nah, sebelum kalian melanjutkan, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga nyalain lonceng bel notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dan menjadi penonton pertama di channelku teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja di sini ya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman kita bakalan bahas tentang role dulu. Jadi kita ke titik 3 di atas lagi, terus kita scroll. Nah, terus kita ke setting teman-teman. Kita ke setting. Nah teman-teman, terus kita scroll ke paling bawah, kita ke roles. Nah ini dia roles, ini dia bagian dari roles teman-teman. Nah kita mulai ya. Untuk role Evarion ini merupakan role yang kalian tidak bisa hapus dan juga di disable teman-teman, atau kita tidak bisa ubah warnanya. Cuman untuk general permission, untuk text permission dan voice permission itu bisa teman-teman ya, bisa kalian ubah-ubah. Tapi saranku, kalian gak perlu ubah ini teman-teman, kalian harus buat role yang berbeda teman-teman, biar bagus gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalian gak usah otak-atik yang Evarion ini. Terus sekarang kita buat role. Di ujung kanan bawah ada tanda tambah ya teman-teman, kita tambahkan. Nah di sini langsung ke new role. Kalau kita kembali tuh teman-teman, ada new role kan, kita tekan. Nah, selamat datang di settingan role. Yang pertama-tama di ujung kanan atas itu ada titik 3 yang dimana kita delete role. Nah, sekarang kita ke role name. Role name ini kita kasih misalnya kita mau buat role yang untuk aku teman-teman ya, paling atas. Kita coba buat Sam. Kita kasih gini ya teman-teman biar bagus. Kita kasih tanda bintang. Nah, terus kita kasih gini, Sam Gaming. Nah teman-teman, untuk namanya bakalan terupgrade jadi Sam Gaming. Untuk colornya kalian bisa atur sendiri ya, ada banyak varian color di sini. Kita kasih warna biru aja teman-teman, biru. Kita select. Nah sekarang kalian ke role setting. Nah untuk role setting ini teman-teman, yang pertama ada display role members ya teman-teman. Nah display role members ini ketika dia online dia bakalan kelihatan teman-teman, atau nama kita bakalan ada di bagian role Sam Gaming ini teman-teman. Tetapi kalau kalian gak onin ini, jadi namaku nanti di bagian kanan itu tetap online teman-teman, tetap tulisannya itu online. Cuman kalau kita kasih display, dia jadinya namaku kalau aku pakai ini role jadinya nanti di Sam Gaming teman-teman, untuk role aktifnya. Nah nih kayak gini ya teman-teman. Kita coba save dulu ya, display dulu. Nah terus kita bakalan pakai role-nya. Nih ini kan masih putih ya teman-teman. Nah masih putih ini karena aku belum pakai role sama sekali. Nah terus kita manage user, kita pakai role Sam Gaming. Kita kembali. Nah kalau ini kita lihat teman-teman, ini ada tulisannya teman-teman, Sam Gaming. Nah namaku. Kalau displaynya itu nggak online, nanti dia jadinya seperti ini teman-teman, bakalan tulisannya online ya. Kita setting lagi ke Sam Gaming, terus displaynya kita matiin, terus kita kembali. Nah maka tulisannya di sini online teman-teman, tuh online kan, yang di bawah invite membernya tulisannya online. Nah tapi warnanya tetap biru teman-teman, karena itu yang menandakan kita udah punya role-nya. Nah sekarang kita lanjut teman-teman ke settingan berikutnya. Jadi di sini kita onin aja biar kelihatan. Nah sekarang kita ke allow mention teman-teman. Nah allow mention ini jadinya kalau di tag itu bakalan ada selalu mendapatkan notifikasi atau mention teman-teman. Jadi kita onin aja. Nah sekarang kita masuk ke general permission teman-teman. Ini bakalan ku jelaskan satu-satu, oke? Yang pertama administrator ini adalah permission yang paling bisa dibilang berbahaya teman-teman, karena kalau orang punya permission ini dia bisa ngubah server, terus
Intinya semua permission server itu dia bisa akses teman-teman ya, kalau administrator. Jadi dia bisa bikin role baru, dia bisa manage semuanya, semua bagian dari server ini seperti layaknya owner teman-teman. Cuman kekurangannya itu dia nggak bisa delete server teman-teman kalau administrator. Nah sekarang kita lanjut ke view audit log. Nah seperti yang kalian tahu audit log itu apa ya, kalian pasti udah tahu kalau nonton episode sebelumnya teman-teman. Kalau belum dinonton, nonton dulu. Nah untuk audit log ini, jadi kalau kita onin itu orang bisa lihat audit lognya teman-teman, yang ada di ujung kanan itu loh teman-teman, yang waktu itu aku bilang kan. Nah jadi bisa lihat audit lognya. Oke, kita offin dulu aja semua. Nah sekarang manage server teman-teman. Manage server ini jadinya dia bisa ubah nama servernya, overview, permission lain-lainnya teman-teman, yang kita pelajarin kemarin teman-teman di episode hashtag 2 teman-teman. Nih kalau kita ke setting, nah dia bisa ke sini teman-teman, ke server settingnya teman-teman. Kalau dia punya manage server, dia bisa ubah overview, moderation dan lain-lain teman-teman ya. Nah kalau audit lognya dimatiin, audit log ini bakalan hilang ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke settingan server, kita ke role, ke Sam Gaming, ke permissionnya lagi teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk manage role teman-teman, jadinya dia nggak bisa ngasih orang role, dia nggak bisa buat role, dia nggak bisa lepasin role orang, terus dia nggak bisa edit role atau hapusin role teman-teman. Dan untuk role setting juga bakalan hilang teman-teman ya. Nih untuk role settingnya ini di user management ini bakalan hilang teman-teman ya, untuk role settingnya. Oke sekarang kita lanjut teman-teman, kita lanjut ke manage channel. Nah jadi manage channel ini dia bisa ngatur permission teman-teman, bisa atur permission, change permission di masing-masing channel teman-teman. Terus bisa delete channel seperti voice channel dan text channel itu bisa di delete, terus bisa diedit juga, dan bisa diubah namanya dan lain-lain juga teman-teman. Nah terus kita lanjut ke kick member. Jadi kick member, ban member, jadi dia punya akses untuk kick dan ban teman-teman. Nah kalau kalian yang nggak ngerti, kalau kick itu jadinya dia dikeluarkan dari server cuman masih bisa masuk. Kalau di ban itu nggak bisa masuk lagi teman-teman, cuman bisa masuk lagi kalau di unbanned. Nah sekarang kita lanjut teman-teman ke create invite. Create invite ini jadinya kalau kita masuk atau ke dalam text channel, kita bisa invite orang, serta kita juga bisa nih teman-teman ya, yang kayak di bawah nama servernya ini Sam Gaming. Nah kita bisa invite member, terus kita juga bisa seperti ini invite-nya di sini teman-teman ya. Intinya settingannya itu selalu bisa invite teman-teman. Terus kalau kita masuk voice, kita juga bisa nginvite orang di dalam voice. Jadi kalau orangnya neken link invite-nya, dia langsung otomatis masuk ke voice teman-teman. Nah itu dia untuk invite teman-teman. Nah saatnya kita kembali lagi ke setting, ke role. Nah oke teman-teman, kita lanjut ke manage nickname. Nah manage nickname ini teman-teman, jadinya kalau kalian yang nggak tahu, di sini itu ada nama dan nama untuk yang kalian sendiri berbeda dengan nama yang ada di server teman-teman. Nah itulah nickname server teman-teman ya bahasanya. Nah jadi nickname server itu bisa diatur oleh orang nih. Jadi kalau aku onin manage nickname-nya ini teman-teman, jadi orang yang menggunakan role Sam Gaming ini bisa ngubah nama orang di dalam server ini, tapi bukan di user setting teman-teman ya. Maksud aku jadi yang punya role ini bisa ngubah nama dari orang yang masuk ke server ini dan nama yang ada di server ini, tetapi tidak bisa nyeting nama yang ini teman-teman, yang di user setting sini, yang nama _samg itu nggak bakalan bisa diubah teman-teman. Jadi cuman bisa ngubah yang nama di dalam channel ini saja teman-teman. Nama di Discordnya itu nggak bakalan berubah. Oke,
Terus oh ya, kita ada ngelangkain satu yang change nickname ini. Jadi change nickname ini, jadi orang yang menggunakan role ini dia bisa ubah nama nicknamenya di server ini teman-teman. Dia bisa ngubah. Nah kalau tidak ada ininya jadi dia nggak bisa ngubah teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke manage emoji. Jadi manage emoji ini adalah permission yang dimana kalau kita onin, jadinya orang yang menggunakan role ini bisa membuat emoji, mengganti emoji, menghapus emoji, serta edit, serta bisa dihapus namanya dan lain-lain teman-teman. Terus kita lanjut ke manage webhooks. Nah untuk webhooks ini akan ada penjelasan sendiri karena ini berhubungan tentang notifikasi teman-teman. Notifikasi seperti kalau ada yang live di Facebook ya, lebih tepatnya di Facebook itu bisa pakai webhooks teman-teman ya. Jadi kalau ada permission ini dia bisa buat webhooks, terus diedit dan di delete juga bisa teman-teman, dihapus ya. Oke, terus kita lanjut ke retext channel and see voice channel. Jadi kalau ada yang punya permission ini teman-teman, jadi dia bisa lihat semua teks dan voice channel kecuali ada settingan tersendiri dari servernya teman-teman, dari kategorinya. Nah untuk penjelasan kategorinya kita akan jelaskan sebentar atau next episode. Aku nggak tahu teman-teman ya, tergantung. Oke, kita lanjut ke text permission. Di sini ada send message. Jadi kalau dia punya permission dia bisa ngetik ya, mengirimkan pesan. Nah terus ini send TTS message juga. Terus ini manage message. Jadi dia bisa hapus pesan orang, terus dia bisa pin message-nya orang, terus ya itulah guys ya, dia bisa hapus, bisa pin dan lain-lain juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke embed links ya. Ini selalu harus, ini kalian onin aja. Aku juga kurang tahu teman-teman, embed links, attach file. Ini nggak begitu penting, jadi aku selalu onin di seluruh role yang aku kasih teman-teman. Aku selalu onin. Nah ini read message history teman-teman. Jadinya dia nggak akan bisa lihat history message teman-teman. Dia cuma lihat message yang emang dia udah ada di situ teman-teman, atau dia ikut ngechat atau gimana. Dia nggak bisa lihat history, pesan historinya teman-teman. Jadi kalau dia scroll ke atas itu bakalan nggak ada. Nah terus kita masuk ke mention, everyone, here, dan all role. Nah jadi kalau ada ini kalian bisa mention teman-teman, mention everyone, mention here, mention role, dan mention orangnya juga teman-teman. Nah jadi kalau kalian offin, mereka nggak bakalan bisa mention teman-teman yang ambil role ini. Nah terus kita lanjut ke use external emoji. Jadi kalau mereka punya emoji tersendiri, atau khususnya bagi yang suka ngeboosting ya, yang punya boosting, mereka pasti punya emoji sendiri. Nah mereka bisa pakai di server Sam Gaming tutorial ini teman-teman, kalau dia punya permission use external emoji teman-teman. Ya selanjutnya teman-teman ada add reaction. Nah untuk add reaction ini teman-teman, jadi seperti aku komen nih, komen terus aku kasih emoticon. Ini seperti ini ya teman-teman, aku contohin. Nih aku seperti ya ini aja ya teman-teman ya. Nah terus ini aku kasih emoticon misalnya centang. Nah jadi kalian bisa itu add reactionnya teman-teman, atau kalian bisa buat emoticon baru. Kayak misalnya aku udah kasih centang kan, nah kalian bisa tambahin teman-teman jadi X atau gimana, kalian bisa tambahin. Dan juga kalian bisa ini ya, emoticon yang aku kasih centang ini kalian juga bisa pencet teman-teman. Nah kita lanjut, itu untuk add reaction. Kita lanjut, ntar ya teman-teman, kita buka dulu Sam Gaming add reaction. Nah kita lanjut ke voice permission. Untuk connect ini teman-teman, kalau kita offin jadi dia nggak bisa masuk ke voice channel teman-teman, terkecuali ada permission sendiri dari kategori. Nah terus untuk speak ini jadinya kalau di offin teman-teman, dia nggak bisa bicara atau dia ke mute server. Nah terus untuk mute members ini jadinya yang punya permission ini atau yang menggunakan role ini, dia bakalan bisa mute orang lain atau defund orang lain atau bahkan memindahkan orang lain teman-temannya. Ini mute member, defund member, dan move member teman-teman. Nah selanjutnya untuk use voice activity ini jadinya dia bisa setting untuk apakah dia mau voice activity-nya itu push to talk ataupun enggak, itu bisa teman-teman.
Nah, untuk di laptop atau PC itu kalau nggak salah ada permission tambahan lagi. Cuman itu aku jarang setting ya, soalnya aku lebih sering pakai HP. Tapi kalau aku sempat nanti bakalan ku kasih klip fotonya. Tapi kalau nggak, maaf banget ya teman-teman, kalian bisa cari tahu sendiri. Oke, itu seputar untuk permission ini teman-temannya. Jadi ini nggak mau ku otak-atik dulu ya. Ini permissionnya, intinya kayak gitulah teman-teman ya. Soalnya ini buat tutorial doang, tapi yang tetap mau join silahkan ya, ada link di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut guys ya ke channel. Nah, di channel ini teman-teman, ini yang agak sedikit ruwet ya. Nah, jadi pertama kita hapus dulu ya generalnya ini. Nah, kita delete. Nah, terus general yang ini juga kita delete. Kita delete semua aja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, aku kembali lagi. Oke, sekarang udah nggak ada kategori sama sekali. Ini unkategori ya teman-teman. Ini unkategori nggak bisa dihapus ya. Oke, jadi di sini betul-betul nggak ada kategori sama sekali. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kosong teman-teman ya. Ini nggak ada kategori sama sekali. Nah, kita ke setting. Nah, sekarang kita buat teman-teman ya, kita atur semuanya, oke? Oke, jadi yang pertama-tama kita tanda. Nah, yang pertama-tama itu teman-teman kalian harus buat dulu ya, biar rapi. Kalian harus buat kategori dulu. Nah, kayak misalnya teman-teman, nih misalnya kita nggak usah hias-hias dulu ya teman-teman, kita buat yang simple aja dulu. Tapi kalau kalian mau hias pakai emoticon atau gimana, kayak misalnya beberapa serverku yang aku developerin, aku biasa kasih emoticon, kalian bisa tambahin juga ya teman-teman. Nah, jadi kita contoh aja di sini ya, kita kasih. Nah, kita gini aja dulu teman-teman, kita nggak usah hias dulu. Kita tulis di sini kategori, nama kategorinya. Kita namain aja server welcome. Nah, jadi ini server welcome-nya teman-teman. Nggak usah deh, kita namain ini aja. Kita Indonesia aja, pintu masuk. Masuk dan keluar aja teman-teman. Masuk dan keluar. Nah, di sininya kita kasih N aja. Nah, gini teman-teman. Berikutnya. Nah, di sini kita udah edit kategorinya teman-teman. Nah, sekarang kita kasih ini. Nah, karena di sini role-nya cuma satu, jadi intinya teman-teman ya, simpelnya gini aja deh. Teorinya simpelnya teman-teman ya. Permission yang kalian sudah buat ke role-nya, kalian gak usah buat ulang ke kategorinya. Terkecuali kalau ada kategori khusus. Misalnya kita membuat private channel yang tidak boleh kelihatan oleh semua orang. Nah, jadinya kalian bisa atur ke permission kategorinya. Nah, terus kalian tinggal add role Sam Gaming misalnya nih ya. Yang pakai role Sam Gaming nggak boleh lihat nih, nggak boleh lihat yang kategori masuk dan keluar ini. Kalian tinggal offin yang read, atau misalnya kalau mau dia nggak bisa chat, tinggal yang send message-nya di X-in dah. Untuk yang manage-nya bisa di X juga, yang connect-nya bisa di X. Intinya teman-teman, ini kalau kalian atur permission ini jangan double-double teman-teman ya. Kayak aku dulu pas pertama kali main Discord itu aku buatnya double teman-teman. Jadi aku atur permissionnya di role, terus aku atur lagi guys permissionnya di kategori ya. Jadi itu sama aja kalian kerja 2 kali teman-teman, dan itu ribet ya. Mending kalau emang kalian mau permission kayak di kategori gini, itu harus kalian buat kalau misalnya kalian mau khusus teman-teman. Kalau misalnya ada satu channel yang dimana nggak bisa, kalian ada satu room yang dimana kalian nggak mau kelihatan oleh role ini, baru kalian ke permission teman-teman. Kalian edit permissionnya, bawa no read atau gimana teman-teman. Nah, intinya singkatnya seperti itu aja. Kalau nggak mengerti bisa di replay aja kata-kataku. Intinya kalian pasti paham teman-teman ya, kalau emang kalian udah tahu cara kerjanya ya. Oke, jadi di sini kita udah ada masuk dan keluar. Nah, sekarang kita tambahkan text channel teman-teman. Nah, misalnya kita tambahkan ya welcome. Nah, kita tambahkan. Nah, ini kalian bisa pilih tipenya, dia text channel atau voice channel, dan kalian bisa juga private ya teman-teman. Tapi kita di sini. Nah, terus kita bisa buat sekali lagi. Kita kasih di sini goodbye. Nah, di sini kita udah buat. Kita pilih juga ya teman-teman channel tipenya apa, text channel atau voice channel. Kita text channel. Oke teman-teman, kita udah buat. Saatnya kita pindahkan ke select short mode. Kita scroll ke text channel, terus kita atur dia ke kategori masuk dan keluar.
Nah, channel order update ini juga. Nah, channel order update. Jadinya teman-teman, permission yang dari masuk keluar itu akan otomatis sama permissionnya dengan welcome and goodbye teman-teman. Nah, terkecuali kalau kalian mau settingnya berbeda itu boleh. Kayak misalnya nih ya teman-teman. Nah, untuk masuk keluar ini. Nah, misalnya nih ya teman-teman, aku setting ya. Aku coba setting yang untuk welcome, misalnya welcome permissionnya itu role same gaming itu nggak bisa lihat teman-teman. Nah, kita enter. Nah, otomatis kayak gini ya teman-teman. Nah, terus kalau goodbye kita bisa bedakan juga teman-teman. Kalau goodbye ini kalian mau tetap role yang megang role same gaming ini tetap lihat, kalian nggak usah setting ulang. Mengapa nggak usah setting ulang? Karena dari kategori kalian itu sudah disetting bahwa yang mempunyai role same gaming ini udah ini teman-teman, udah bisa ngechat, udah bisa send message teman-teman. Tapi cuman kalau kalian nggak mau role ini send message di tempat ini secara khusus, kalian bisa setting secara khusus juga teman-teman. Kayak ini tadi ya, welcome ku setting khusus ya. Jadinya dia otomatis berubah. Jadi room goodbye ini otomatis mengikuti permission yang ada di masuk dan keluar kategori. Sedangkan welcome ini dia bakalan secara khusus. Mengapa secara khusus? Karena kalian udah ubah tersendiri teman-teman tadi ya. Nah, jadinya permissionnya bakalan seperti itu. Nih, ini kalau kalian nanya kok aku bisa lihat sih, padahal aku udah punya role same gaming karena aku owner teman-teman. Owner server itu bakalan selalu bisa lihat teman-teman ya. Nah, gitu aja sih teman-teman singkatnya ya. Untuk permissionnya, intinya apa yang kalian udah atur di role-nya, kalian jangan atur juga di channel teman-teman, di permission channel. Mengapa? Karena kalau kalian udah atur di role-nya, terus kalian atur lagi di channelnya, otomatis kalian kehitungnya kerja 2 kali dong. Nah, jadi kalau kalian mau nyetingnya itu, kalau kalian gak mau kerja 2 kali, kalian gak usah setting double teman-teman. Cuman terkecuali ya teman-teman, kalau kalian mau nyetingnya itu seperti ini teman-teman ya, seperti ini contohnya secara khusus. Jadinya kalian mau role same gaming ini tidak boleh ngetik atau tidak bisa mengirimkan pesan di channel welcome secara khusus, sedangkan kalian mau di channel goodbye ini kalian tetap yang pegang role same gaming itu masih mau teman-teman. Jadi welcome ini nggak bisa ngechat, goodbye ini bisa ngechat teman-teman. Nah, jadi kalau mau kayak gitu, berbeda itu antara permission welcome dan goodbye-nya kalian harus setting tersendiri teman-teman. Nah, sedangkan kalau kalian setting di kategori itu otomatis semuanya terubah. Kalau kalian ini teman-teman sign up, ada nanti pilihannya teman-teman ya, buat kalian samakan permission antara masuk keluar ya teman-teman. Nanti kalau nggak salah itu ada di PC dia teman-teman itu ya, untuk gabung permissionnya, atau bisa dibilang samakan permission text channel dengan kategori channel. Nah, itu teman-teman ya, itu hanya ada di PC kalau nggak salah. Kalau di sini kalian harus samakan manual. Makanya kadang kalau buat kategori itu kalian harus buat dulu kategori sampai selesai, terus kalian tambahkan text channelnya itu jangan lewat titik 3 ini teman-teman, jangan lewat setting, tetapi langsung saja ke centang yang di samping kategori masuk dan keluar ini. Kalian tinggal tekan tanda tambah, nah kalian bisa tambah teman-teman. Gitu juga untuk voice channel itu sama teman-teman. Itu ya, kalian jangan pernah setting 2 kali kecuali itu privat. Nah ya itulah guys ya, seputar untuk invite-nya. Mungkin bagi teman-teman yang masih kurang paham, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Kalau kurang paham ya teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Pasti akan aku jelasin kok, santuy ya. Oke, mungkin segini aja dulu. Mungkin durasi video ini mungkin agak sedikit lebih pendek ya teman-teman dari tutorial sebelumnya, karena ini terkhusus untuk permission teman-teman ya.
Oke, segini aja dulu videoku kali ini. Bagi teman-teman yang belum like, di like dulu, share dulu, subscribe dulu, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dan dapat menjadi viewer atau orang yang paling pertama nonton videoku kalau aku upload, teman-teman. Oke, mungkin segini dulu. Thank you for watching and see you the next video. Peace out. Peace. Bye bye.